Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para asatid, para tokoh masyarakat, ketua DKM beserta segenap pengurus, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Hafidz Ansari, mudah-mudahan senantiasa berlimpah kesehatan, keberkahan. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Pak Haji Sohidin yang kami hormati, Pak Polmas, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang paling beruntung di dunia ini, kalau ada orang yang paling banyak mendapat kebaikan di dunia ini, maka mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan waladzikrullahi akbar. Ya. Tafsir tentang ayat itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan waladzikrullahi akbar, bahwa zikir kita kepada Allah sehebat apapun tidak ada apa-apanya dibanding hakikat daripada nilai zikir itu sendiri. Ada yang mengatakan waladzikrullahi akbar, ketika kita berzikir kepada Allah, mengagungkan, menyebutkan, membesarkan Allah, maka Allah menyebutkan kita, dan penyebutan Allah terhadap kita lebih besar daripada yang kita sebutkan kepada Allah. Merujuk kepada hadis, ya, barang siapa yang berzikir sendirian mengingat Allah, maka Allah sebut sendirian. Barang siapa yang zikir bersama-sama depan orang banyak, maka Allah sebutkan nama kita di majelis yang lebih mulia daripada majelis kita ini. Jadi ketika kita berzikir sendiri, Allah sebutkan kita sendiri. Ketika kita berzikir bersama-sama, Allah sebutkan kita juga di majelis yang lebih mulia, dihadiri oleh orang-orang yang lebih mulia daripada kita, yaitu para malaikat. Ya, termasuk kalau zikirnya ngantuk juga disebutin sama Allah. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, maka satu kebahagiaan pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka kita beristighatsah, berzikir. Mudah-mudahan niat, hajat, apa yang kita cita-citakan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau tidak makan 3 hari itu lemes. Ya, orang itu kalau tidak makan 3 hari lemes, enggak usah 3 hari, 1 hari saja kita puasa lemes. Ruh kita ini 3 hari tidak berzikir, 3 hari tidak mendengar nasihat, 3 hari tidak mendengar Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, maka ruh kita sakit. Jika itu 3 hari, yang 1 bulan tidak pernah berzikir, yang 3 bulan tidak pernah berzikir, maka ruhnya koma, Pak. Stroke gitu. Sakitnya parah. Dan orang itu ketika ruh yang sakit, urusannya yang rusak tidak urusan dunia saja, dunia akhirat. Tidak urusan akhirat saja, dunia akhirat. Badan kita yang sakit, paling kita tidak bisa kerja, tidak bisa usaha. Yang rusak urusan dunia. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa ibadah. Tapi manakala ruh kita yang sakit, maka yang akan rusak adalah urusan dunia dan akhirat. Yang paling kecil kata ulama, ketika orang itu jarang berzikir, ketika tidak banyak berzikir, ruhnya sakit, ya akan hilang apa? Halawah munajah. Kehilangan rasa ketika bermunajat kepada Allah. Apa sih enaknya zikir, apa sih enaknya sholat, kok saya nggak ada rasanya? Oh, berarti sudah kelamaan nggak zikir. Makanya yang nggak biasa zikir, biasanya zikir 100 angob telung balen, Pak. Sekarang nggak kebiasaan. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, begitu hebatnya, begitu mulianya orang yang berzikir ini, sampai ketika Nabi SAW naik Mi'raj, ya, melewati Sidratil Muntaha, itu ada di situ Nabi melihat bayangan orang. Ada sekelompok orang di atas Sidratil Muntaha.
Kata Nabi Jibril, mereka siapa? Nabi bukan, malaikat bukan, rasul bukan. Hebat sekali mereka sampai berada di tempat yang begitu mulia. Apa yang mereka lakukan? Amaliyah apa? Kata Jibril, ya Rasulullah, mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Mereka manusia biasa. Tapi kenapa mereka naik ke tempat yang begitu mulia itu? Sebab dulu di dunia mereka mengamalkan 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, kana lisanuhu ratban bidzikrillah. Dulu waktu hidup di dunia lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Lidahnya itu basah, Pak, dengan zikir kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kita, refresh. Iman ini ada lemesnya, ada naik turunnya. Bagaimana kita memperbaharui terus ya Rasulullah? Kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah. Kata Nabi, biqauli la ilaha illallah. Senang tidak senang, ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah secara terus menerus, secara tidak langsung keimanan kita itu segar kembali, Pak. Makanya Nabi mengatakan yang sering memperbaharui iman itu. Kenapa? Sebab serangan keimanan kita ini berat, Pak. Kalau tidak sering kita memperbaharui, lemah. Kalau sering kita tidak memperbaharui, kita kehilangan nilai daripada keimanan tersebut. Maka perbanyaklah berzikir itu, sebab itu menyehatkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, orang ini naik ke atas langit derajatnya, cuman gara-gara apa? Dulu waktu hidup di dunia lidahnya selalu basah dengan berzikir. Orang dulu tuh zikir tuh kayak kebutuhan hidup, Pak. Ya. Kalau kita kan zikir ya kalau ada yang mati ya zikir. Orang dulu zikir kayak kebutuhan hidup. Ya. Nah, mereka itu kalau ketinggalan zikir itu dikodok. Biasa sehari baca la ilaha illallah 3000, ketinggalannya dikodok. Ya. Kita makannya dikodok. Gitu kan ibadah nggak ada yang dikodok. Ya. Mereka zikir dikodok. Masya Allah. Saking hebatnya, saking nggak mau tertinggalannya. Nah, karena lidah mereka selalu basah dengan la ilaha illallah, diangkat derajatnya oleh Allah. Siapapun yang senang menyebutkan Allah, maka mereka pasti akan banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sekarang hidup di zaman yang banyak sekali membuat hati kita ini keras. Ya, banyak sekali yang membuat hati kita ini beku. Maka kalau nggak banyak berzikir, katanya itu nggak banyak ditotroki, ya lama-lama jadi batu, Pak. Ya, berbagai hal masuk ke hati kita, berbagai urusan masuk ke hati kita, lama-lama pegel. Lelah, membeku itu hati. Yang saya katakan tadi, orang yang hatinya beku itu apa? Yang paling kelihatan. Kalau ibadah tuh nggak ada rasanya, sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, nggak ada rasanya sedikit. Kok biasanya saya sholat tuh ada khusyuk, ada meneteskan air mata, kok ini nggak ada? Oh, berarti sudah hilang, sudah keras itu hatinya. Remukkan itu kembali dengan apa? Dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah. Dan yang istimewa, orang itu kalau sering berzikir pasti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Matinya dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang itu sering berzikir. Ya. Maka banyak orang mengatakan nanti kita akan hidup di satu zaman yang kita cari guru itu susah. Maka saat itu Allah letakkan guru untuk kita semuanya yang akan menarik kita terus berada di jalan yang disenangi oleh Allah. Siapa guru-guru tersebut? Mereka adalah sholawat, mereka adalah zikir. Maka ketika orang itu mulazamah, terus-menerus berzikir dan membaca sholawat kepada Nabi, maka dijamin orang itu selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mau beloknya itu susah. Ya. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, satu amalan orang tersebut, dia senang banyak, karena waktu hidup di dunia lidahnya basah, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Rasulullah, apa sih amalnya orang tersebut sampai naik tempatnya begitu tinggi? Karena fid dunya qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Sebab dulu hatinya senang sama masjid. Senang memakmurkan masjid. Senang bangun masjid, senang pengajian, senang sholat jamaah. Alhamdulillah saya dihabari Masjid Muhajirin ini luar biasa katanya. Dan masjid-masjid kita dulu luar biasa. Kalau ada masjid yang kosong itu yang masjid yang lain, bukan masjid kita. Cuman yang isi orang-orang kita jadi kosong kan begitu. Ya. Orang yang memuliakan masjid itu istimewa. Ya. Karena masjid itu adalah pengikat umat Islam.
Masjid itu adalah yang menyatukan kita satu sama lain. Silahkan kita punya perbedaan apapun, tapi begitu kita masuk ke dalam masjid, rukuk bareng, sujud bareng. Ya. Kalau masuk masjid kan begitu, imamnya rukuk, kita rukuk, imamnya sujud, kita sujud. Walaupun kita bajunya beda-beda, pecinya beda-beda, silakan pemahaman kita berbeda-beda, selama itu masih berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama, masuk masjid ya bareng-bareng. Maka orang mengatakan, ya, ketika orang itu hidup diberkahi oleh Allah, jangan jauh dari masjid. Alhamdulillah, saya nggak jauh dari masjid, rumah saya sebelah masjid. Saking dekatnya sama masjid, saya rumahnya sebelah masjid, tapi ya nggak pernah nongol ke masjid. Tapi yang diangkat oleh Allah itu yang senang memakmurkan masjid. Ini masalah lama, tapi harus terus diulang-ulang. Kenapa? Karena kambuhannya banyak. Ada yang ke masjidnya itu ya maghrib doang ada yang seminggu sekali Jumatan doang ada. Ada orang yang masjidnya setahun sekali pas Idul Fitri, Idul Adha ada. Ada orang bahkan ke masjidnya seumur hidup sekali pas mati disolatin di masjid ya ada. Ya. Masya Allah. Ya. Setiap langkah kita menuju masjid, langkah kita menuju tempat yang mulia. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan segala dosa kesalahan kita, mengangkat derajat kita. Bapak-bapak jalan dari rumah mau datang ke zikir istighosah ini, datang dari rumah yang jauh-jauh datang istighosah. Jangan dikira Allah tidak menghitung setiap langkah kita. Jangan kira sia-sia itu kita naik motor, kita jalan kaki itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Dihitung oleh Allah. Makanya orang dulu tuh makin jauh rumahnya dari masjid makin semangat. Kita yang dekat aja lemes, apalagi yang jauh. Makin dekat rumahnya dengan masjid makin semangat. Kenapa? Setiap langkah mereka dihitung oleh Allah. Dan begitulah langkah menuju setiap tempat kebaikan tersebut. Makanya dulu ada sahabat yang jalan 1 bulan, ada yang jalan sekian minggu, hanya untuk menghadiri majelis-majelis yang baik, seperti majelis istighosah ini. Mingguan mereka jalan, bukan hari per hari. Orang dulu berangkat pagi, datang sore, besoknya nginep tuh malam untuk ikut istighosah, besoknya baru pulang jalan kaki lagi. Nah kita suruh duduk di kiran rumah sebelah, motor ada, mobil ada, itu juga habis itu dikasih lontong lagi, kan kurang apa? Gitu ya. Masih nggak mau hadir ya kelewatan, masih nggak mau duduk ya kelewatan. Minimal orang itu kalau duduk di majelis-majelis yang mulia itu diangkat oleh Allah bersama-sama. Saya itu kalau dikiran kadang-kadang jarang khusyuk, ya. Yang hafid udah muter 100, ya saya baru 10 tasbih kemana, mulut kemana, nggak apa-apa. Ikut saja Pak, hitung-hitung rombongan. Kita ini kalau rombongan tuh bareng-bareng boleh nerobos lampu merah kan rombongan. Asal ikut aja di belakang tanya rombongan kan gitu. Yang khusyuk ya maksudnya segini banyak gak ada yang khusyuk. Bapak 1, 2, 3 gak khusyuk gak apa-apa ke bawah. Malaikat juga tahu kok niat kita. Ya, pengennya saya zikir, cuma mata gak mendukung, ikut insya Allah. Niat saya cuma zikir, pegel beneran. Jadi duduk di majelis cenderannya langsung merem, ikut insya Allah. Kenapa? Ya rombongan tadi. Ya. Dan orang tuh gak ada yang masuk surga sendiri-sendiri, gak ada. Orang yang mengatakan si fulan surga, si fulan neraka, semua neraka saya doang yang surga. Lihat Quran mengatakan masuk surga itu semua rombongan. Gak ada masuk surga sendiri. Rombongan sholat, rombongan puasa, rombongan zikir, rombongan sedekah, masing-masing rombongan. Ada orang dipanggil semua rombongan itu masuk surga, ada. Maka bikinlah rombongan ketika di dunia itu Pak. Rombongan yang baik, masuk neraka juga rombongan. Rombongan tukang tipu lewat, tukang remi lewat. Nggak ada yang sendiri-sendiri. Maka kalau ada orang sekarang merasa paling benar sendiri, nah itu aneh. Wong masuk surga saja rombongan. Nah kalau kita ikut rombongan, ya selamat. Contoh, dalam mazhab kita mengikuti Syafi'i. Ya rombongan Imam Syafi'i. Selesai. Ketika kita ditanya, jawab saja, saya ikut Imam Syafi'i. Nah yang repot ya nggak punya rombongan Pak. Innama ya'kulu dhibu ghanamal qasiyah, kata Nabi. Sesungguhnya serigala itu akan makan kambing yang terlepas dari rombongan. Maka itulah bareng-bareng, bersama-sama, kompak. Nah ini yang terjadi di kita. Umat Islam ini kalau kompak siapa saja takut, ya, siapa saja khawatir. Kenapa? Rombongan besar. Dalam hadis Sawadul A'dham, rombongan besar.
Nah, cuman kita ini senang dipecah-pecah. Senang di kelompok-kelompok. Padahal orang masuk surga itu dalam kelompok kebaikan. Dalam kelompok-kelompok yang baik, yang sholat, yang puasa. Berombongan-berombongan masuk ke dalam surga bersama-sama. Ya minimal ibu-ibu yang kalau istighosahan sukanya ngobrol, rombongan. Ya, saya kan rombongan Ustaz Hafid, banyak ikut istighosahan. Lewat, amin. Oh, lemes bener, gak ada semangat masuk surganya ini. Ya, rombongan bersama-sama. Maka hadirin rahimakumullah, ya, setiap kita ini ingin naik derajatnya di mata Allah, ingin diangkat derajatnya di mata Allah, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah, ya, baik dengan memakmurkan masjid dengan ibadah, dan perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga, apa sih amalnya orang tersebut sampai naik derajatnya begitu mulia? Kata Jibril, ya Rasulullah, dulu waktu di dunia dia anak yang berbakti kepada orang tua. Bapak ibu masih punya orang tua, berbahagialah. Bersyukur, itu pintu surga bapak dan ibu. Ya. Rugi dan rugi anak yang hidup bersama bapak ibunya. Dikala mereka sudah tua tapi tidak masuk surga, rugi. Dan berapa banyak kita ini zaman yang seperti itu. Yang sekarang anak lebih berbakti sama istrinya daripada sama bapak ibunya. Lebih berbakti kepada istrinya daripada kepada bapak ibunya. Kunci surganya anak itu orang tua, bapak ibunya, bukan istrinya. Bu, jangan halangi suami berbakti sama orang tua. Sejelek-jeleknya istri itu yang halangi suaminya berbakti sama orang tua. Suami saya mau kelewatan, kalau ibunya minta apa dikasih, bapaknya minta apa dikasih, dan saya istrinya, anaknya minta apa-apa dikasihnya dintar-ntar. Bagaimana suami yang kayak begitu? Itu benar, itu suami yang benar. Kok benar? Ya kan hak terbesar seorang anak adalah hak bapak ibunya. Ya. Terus bagaimana? Kok dia lebih belain? Ya itu yang benar, Bu. Sekarang ibu punya anak laki-laki ibu punya istri. Anak laki-laki ibu lebih belain istrinya daripada ibu yang melahirkannya. Sakit hati apa enggak? Sakit hati. Ya mertua ibu juga sama, sakit hati. Mas suami yang benar itu. Kalau kunci surganya ibu-ibu, ya berbakti sama suami. Selesai. Suaminya berbakti sama bapak ibunya, istrinya berbakti kepada suaminya. Masuk surga bareng-bareng. Lah ini kok Masya Allah, bapak aja, ibu aja diurusin. Minta apa-apa dikasih, minta apa dikasih, saya enggak dikasih. Orang tua ayah anak istri pengen apa-apa enggak dikasih. Nah itu suami yang benar. Malah kalau suami yang nurut sama istri namanya suami soleh. Kok. Ya. Jangan main-main tuh Pak, durhaka itu. Durhaka Pak. Ya. Ibu kita manggil, nak sini nak, bapak kita manggil, nak sini. Bapak ada perlu, kamu datang ke rumah sekarang. Terus kita sibuk, mohon maaf Bu, Pak, istri saya ngajak jalan-jalan. Durhaka anak itu. Durhaka suami yang kayak gitu sama bapak ibunya. Itu kewajiban terbesar, jangan main-main. Dan itu kunci keberkahan hidup. Tidak akan berkah hidup kita seindah apapun, sehebat apapun ibadahnya, sebanyak apapun ilmunya, manakala kita durhaka kepada orang tua. Dan kalau kita ini berbakti kepada orang tua, nanti anak kita berbakti kepada kita. Pasti. Saya ini pengen anak saya nurut, saya pengen nanti kalau sudah tua diurus anak, ya gampang, ibu urus, orang tua ibu, orang tua bapak, nanti anak kita ngurus kita. Tapi kalau kita sekarang menyepelekan orang tua kita, kalau sekarang kita nyakitin orang tua kita, jangan kaget nanti anak kita nyakitin kita. Albirrus salaf, yang namanya bakti itu gimana sebelumnya? Anak saya kok kurang ajar bener sama saya, dari delang bengene bukan mengkonon. Ya. Dan itu kan begitu. Di mana-mana yang namanya kebaikan yang didulukan adalah orang tua kita. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, ya. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbakti, hidup bersama kedua orang tua kita, maka baktilah kepada mereka, sebab itu pintu surga kita. Sekaligus ketika kita durhaka kepada mereka, itu adalah pintu neraka kita. Kita mengenal Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada bapak ibunya. Kita mengenal surat Al-Baqarah,
Kenapa surat Al-Baqarah disebut Al-Baqarah, Pak? Sapi betina. Itu kan gara-gara anak yang berbakti sama orang tua. Soal Al-Baqarah itu dalam satu riwayatnya adalah bagaimana kenapa disebut kisahnya tentang sapi. Di dalam disebutkan cerita tentang sapi pada zaman Nabi Musa tersebut. Itu kan gara-gara seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nurut kepada ibunya. Kebetulan bapaknya punya warisan seekor sapi. Kata ibunya, nak cari sapi bapakmu itu dulu, bapakmu pelihara sapi, dilepaskan di hutan. Panggil sapi itu, ambil, kalau datang ketemu jual. Tapi ingat kalau kamu mau jual kasih tahu saya, ini anak nurut sama ibunya, Pak. Kalau saya dipanggil itu sapi datang ketemu. Ya. Dibawa itu sapi besarnya udzubillah. Di tengah jalan didatangi oleh malaikat, kata malaikat, "Nak, saya beli sapimu. Berapa, Pak?" Misalnya, "Saya beli 10 dinar." Kata si anak ini, "Sebentar, Pak ya. Saya tanya ibu saya, sebab kata ibu saya jangan jual kecuali saya ngomong sama ibu saya." Tuh, saking baktinya. Sekarang mau baru-baru ngomong ibunya, tanah bapaknya dijual sama anaknya, nggak ngomong-ngomong. Nah, tentu apa kata ibunya? "Nah, kalau gitu jual saja." Pulang tuh si anak ketemu lagi sama orang itu, "Pak, kata ibu saya nggak apa-apa dijual 10 dinar." Kata yang beli ini, "Oh saya nggak jadi 10 dinar, maunya saya 100 dinar. Saya beli sapimu 100 dinar." Kata si anak ini, "Oh kalau robah harga sebentar Pak ya, saya tanya ibu saya lagi." Ya Allah, naik malah. Nawarnya bukan turun, naik. Tapi kata si anak, "Saya tanya ibu saya lagi." Saking nurutnya coba. Coba kalau kita yang jadi anak dicaloin bapak ibu kita. Nggak usah orang, bapak ibunya dicaloin coba. La ilaha illallah. Kata ibunya, "Oh kalau 100 dinar jual saja nak." Balik lagi, "Pak, kata ibu saya nggak apa-apa 100 dinar. Kata yang beli, kasih tahu ya, nah saya nggak jadi 10 dinar, sekarang saya beli 500 dinar. Kata si anak ini, "Sebentar Pak, saya tanya ibu saya lagi." Balik, Pak. Saking nurutnya. Kira-kira ada nggak anak yang kayak begitu? Suruh jual tanah 100 juta, ada yang nawar, "Saya nggak mau 100 juta, saya jual 1 miliar." Kita balik nanya orang tua kita, "Enggak." "Oh ya, cocok. 100 juta kantongi 1.000 nekaken." Sampai kemudian tuh malaikat ngomong, "Nak, jangan jual sapimu. Nanti akan ada orang mencari sapimu. Kalau mereka datang mencari sapimu, jual sapi ini. Harganya berapa? Timbang beratnya dengan emas. Tukar beratnya dengan emas. Berapa berat sapi ini? Tukar dengan emas beratnya." Tuh, kalau orang berbakti sama orang tua itu barokah. Pada dasarnya hidup kita ini kalau manfaat barokah. Ya. Saya sering dengar guru saya itu dulu ngomong. Kata guru saya, kita ini di dunia akan dimuamalahi oleh Allah di akhirat nanti sebagaimana kita muamalah dengan manusia di dunia. Ada bapak-bapak tuh hidup di dunia tuh jelimet kalau punya urusan. Masya Allah, susahnya, seperak aja dihitung. Nanti di akhirat dijelimetin sama Allah. Kita ini suka nyusahin orang, di akhirat Allah susahin urusan kita. Misal, sholat kita benar di akhirat, kata Allah, "Lihat sholatnya bagus ya Allah. Tepat waktu, sesuai aturan." Kata Allah, "Terima." Kata malaikat, "Terima ya Allah." Kata Allah, "Jangan, cek dulu khusyuknya, cek dulu ikhlasnya, cek dulu makannya halal apa enggak, cek dulu pakaiannya." Terus dipretelin tuh, Pak. Kenapa? Karena dulu kita di dunia suka jelimetin orang. Tapi kalau orang itu suka mudahin orang, dimudahkan oleh Allah. Ada orang punya urusan sama kita, sedikit-sedikit, udah gak apa-apa lah. Itu wajar, gak apa-apa. Nanti di akhirat, "Ya Rob, orang ini sholat, tapi sholatnya gak khusyuk." Kata Allah, "Gak apa-apa, terima saja." Orang ini zikir tapi zikirnya gak khusyuk, gak apa-apa, terima saja. Sebab suka memudahkan urusan orang. Yang nyulitin orang disulitin oleh Allah di akhirat. Di dunia kita susah minta tolong sama saudara, sama tetangga. Di akhirat kita susah mau minta tolong sama siapa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang jadi pemimpin memudahkan urusan rakyatnya, dimudahkan urusannya. Pemimpin saja kalau mudahkan urusan rakyatnya, dimudahkan oleh Allah. Makanya Pak Sohidin harus mudahin rakyatnya. Ya. Kalau pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan. Ya. Dan mudah-mudahan gak jadi wakil DPRD saja, kalau perlu ya wakil wali kota. Amin.
Ya kalau doa kan sah-sah saja Pak ya. Kalau yang namanya doa itu harus yang baik, yang manfaat. Maka banyak orang yang doa itu, tapi kadang-kadang doa ini doa politik. Katanya Allah, ya Allah, kalau saya manfaat urusan di dunia, jadikan saya pemimpin. Kalau saya nggak manfaat, nggak jadikan pemimpin. Wah, ini kan urusannya mau ngajak hitung-hitungan sama Allah. Minta saja lah ya Allah dan berikan saya manfaat. Udah selesai. Saya pengen jadi ini dan berikan saya manfaat ketika jadi itu. Udah selesai. Jangan minta hitung-hitungan dengan Allah begitu. Kenapa? Karena yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muamalah yang baik kepada manusia, Allah bermuamalah kepada kita dengan baik. Ya. Ibu yang suka ngomongin orang, nyusahin orang, jelemitin orang, jangan heran nanti di akhirat banyak masalahnya. Ibu yang suka gampangin urusan orang, mudahkan urusan saudara, urusan tetangga, ya ada tetangga cuman sekedar pohon mangganya datang ke rumah kita, nggak usah ribut itu mah. Nanti juga di akhirat begitu ada yang kurang-kurang dari ibadah kita, kata Allah nggak usah ribut, terima saja. Ya. Tapi giliran kita jelimetin urusan yang kecil, jelimetin ya Allah, gara-gara air hujan tetangga masuk ke rumah kita sebelah, ke depan ke halaman, ributnya udzubillah, nanti di akhirat Allah ributin urusan ibadah kita. Mudahkan, maka Allah mudahkan di dunia dan di akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, karena 3 hal ini orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah berkahi hidup kita di dunia dan di akhirat. Allah kabulkan segala niat-niat kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Saya kira itu para badan hadirin rahimakumullah, karena waktu jam 11 habis zikir tuh kalau dengar tausiah ya sudah semangatnya separuh. Sing pas niku berangkat zikir yang ngopi sama makan itu enak. Kalau habis zikir suruh dengerin tausiah yang ngantuk Pak. Ya, harusnya tausiah dulu baru zikir. Nah, ya, tapi serba salah kita ini. Tausiah zikir dulu baru tausiah ngantuk. Tausiah dulu baru zikir lemes. Serba salah. Yang pengennya mau balik kan gimana? Ini masalahnya itu doang. Ya. Mana batas segala kurangan, Allahumma biqilak wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.